Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah minggu kita, terlebih dahulu kita masuk ke saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyorakan segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita puji dengan bernyanyi bunyinya nomor 8 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan,
menyelamatkan dan menguruskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi nyanyian nomor 10 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Tinatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 114 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Termuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh dengan sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kemurahan-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta kehidupan kelak. Semuanya itu tidak terukur, karena tidak pernah dipahami manusia. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan juga kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Namun kami sering lupa mensyukuri atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami.
Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanlah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau dimuliakan atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Allah Bapa di sorga, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal life. Hidup kami hanya berpaling dan pasrah dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami Tuhan, supaya kami tetap berhati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Jangan pernah menganggap remeh, tetapi tetap mentaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah depan kami dalam setiap langkah kami, dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu di dalam kesusahan dan kegelisahan kami, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, tahirkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa-dosa kami. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bersukacita dan penuh semangat untuk melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah melupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari seksi Ama diwakili oleh Ama Jeremia. Jumlah tak kasih
Nyanyian nomor 113 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ialah yang maksud ketika katakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia.
Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya, inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nyanyian nomor 208 ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat dengan dua syafaat. Shalom, selamat hari Minggu Madinah Saluna, Uria di Tuhata HKBP Ciledug. Tatanioma di tina masa di Bagasan Muriata di Bagasan Mingguon 5 Minggu 7 Juni tahun 2020. Nah perjolo goan di minggu. Goan di minggu ta sadarion 5 Minggu Trinitatis. Lamatana hasitol sadaun di debata. Jala topik di minggu 5 hamuliau di Jehovah diaka na tinopana. Apa doa? Ruas nama sahid, mohon dukungan doa. Perawatan di rumah sakit, Priyanto Nenggolan, sahalak ama siang wik Bethlehem, dirawat di rumah sakit Siloam Kebun. Perawatan di rumah, Samuel Manipuru, sahalak naposo siang wik Betania, tatanyakon manasida asamar gogo mangalo sakit siang pamatangna jalan tibu dapat hamalumon siang debata. Napa talumon? Pelean tulaun kategori remaja. Diari minggu sadarion. Paku pelean domita tumpak tulaun kategori remaja. Tapasahan ma peleanta di Bagasan kelas di Roma. Napa paton?
sermon parhalado. Pinabotohon kusude parhalado asaro ngandowoti sermon. Nah dipatupa di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 jam 10 siawib manag jam 7 inganan di Pargulungan asa tayo pema. Soni masa titik di kita disadarion, mari kita satukan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa mengucapkan puji syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan masih memberikan napas kehidupan buat kami. Tuhan masih membangunkan kami dari malam gelap yang gelap gulita, memberikan udara yang segar dan cuaca yang cerah. Itu semua Bapa bukan kuat kuasa kami, akan tetapi hanya karena kasih-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, di hari Minggu ini Bapa, kami masih boleh beribadah Bapa. Walaupun saat ini Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Itu semua Bapa kami yakin percaya atas seizin Tuhan. Dan itu semua juga Tuhan kami yakin percaya tidak mengurangi makna ibadah kami. Sebagaimana yang kami lakukan di bulan-bulan sebelumnya, kami berkumpul bersama di gereja-Mu Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di pagi hari ini Bapa, di saat kami hendak memulai kegiatan kami, aktivitas kami Bapa, semuanya kami serahkan pergumulan, kerinduan, harapan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Bapa masih di suasana COVID-19, kami selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak memiliki kekuatan apa-apa, hanya Tuhan yang berkuasa atas bumi kami, atas negara kami Indonesia, atas lingkungan kami, atas gereja kami HKBP Ciledug. Di kesempatan ini Tuhan Yesus, kami bawakan barangkali Bapa, sebagian daripada saudara kami, orang tua kami, anak kami, suami kami, atau istri kami Tuhan meninggal pada masa yang lalu, baik disebabkan COVID-19 maupun penyakit yang lainnya. Kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan sedang menempatkan mereka di kemuliaan yang abadi bersama dengan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, segenap keluarga yang ditinggalkan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya memperoleh penghiburan yang sempurna daripada Tuhan. Kiranya mereka tidak larut di dalam kesedihan yang berkepanjangan, tetapi mereka tetap memiliki pengharapan yang sejati kepada Tuhan, memperkuat iman percayanya kepada Tuhan, boleh melanjutkan aktivitas yang tadinya duka cita menjadi sukacita. Demikian juga Tuhan pada saat ini, barangkali orang tua kami, saudara kami, atau siapapun yang ada di sekitar kami Tuhan, dalam keadaan sakit, atau barangkali sudah masuk pada pemulihan, seperti yang sudah kami bacakan tadi Tuhan, baik yang kami tertulis di warta, maupun yang tidak kami ketahui Bapa, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Yang pada saat ini berobat di rumah sakit atau para medis Bapa, kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat pengetahuan kepada segenap para medis yang menangani penanganan mereka Tuhan, sehingga yang sakit akan segera memperoleh penyembuhan, sehingga yang dalam pemulihan juga akan semakin pulih hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, demikian juga buat segenap para medis yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan kemampuan, talenta yang daripada-Mu, karunia yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan boleh mereka gunakan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, melalui pelayanan yang mereka berikan, menyembuhkan orang-orang sakit. Dan juga Tuhan kepada para medis juga, Tuhan tambahkan kesehatan, kesabaran yang daripada-Mu, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan hati. Demikian juga Tuhan keluarga mereka yang menanti di rumah, anak, suami ataupun istrinya juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berikan juga kesabaran, menopang ke orang tuanya, menopang saudaranya yang merawat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami yakin percaya Tuhan, berkat-Mu akan melimpah buat mereka yang memberikan pengabdian penuh kepada saudara kami yang
Demikian juga pemerintahan kami Bapa, mulai dari pemerintahan yang paling bawah sampai yang paling rendah, yang mengambil kebijakan di setiap pemerintahan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah juga Tuhan berikan kepada mereka kesabaran, Tuhan berikan hati yang lapang, sehingga Tuhan mereka dapat bekerja juga dengan ikhlas dan membuat keputusan-keputusan yang terbaik, yang berguna buat kami masyarakatnya, buat rakyatnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mereka juga Tuhan berkati, juga kepada kami Tuhan yang berperan sebagai rakyat. Biarlah kami Tuhan mendukung keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan kami. Biarlah Tuhan kami tidak saling mengejek antara satu sama yang lain, tetapi kami dapat bergandengan tangan, saling bertopang dagu Tuhan, agar kami dapat melalui COVID-19 ini dengan baik, sehingga pada akhirnya Tuhan kami semuanya menjadi pemenang. Demikian juga Tuhan Yesus, dengan segenap kami yang saat ini melakukan pelayanan di gereja, sekecil apapun pelayanan kami Tuhan, kami yakin di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan buat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, yang dilakukan oleh anak-anak kami dari tim Marturia, yang dilakukan oleh inang kami di sini Tuhan, yang Tuhan berikan sebagai poster gereja kami, yang dilakukan oleh ama kami di sini Bapa yang berperan sebagai liturgis, dan juga hamba ini juga Tuhan Yesus, terutama Tuhan dengan ama pendeta kami yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan ditaburkan saat ini merupakan rema di dalam hidup kehidupan kami, menjadi pelita kami di jalan yang gelap dan tongkat kami di jalan yang licin. Bukakan pintu hati kami Tuhan, supaya firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dengan baik dan berbuah yang manis. Demikian juga Tuhan ama kami Tuhan, ama pendeta Butar-Butar, yang Tuhan tetapkan menjadi uluan di tempat ini, juga Tuhan berkati. Tuhan jawab segala pergumulannya, Tuhan tambahkan kesehatannya, baik pergumulan pribadi maupun pergumulan keluarga, khususnya pergumulan gereja kami HKBP Ciledug. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan ini juga kami bawakan segenap kategorial yang ada di gereja-Mu, mulai dari kategorial yang paling kecil, sekolah minggu, remaja, naposon, kategorial ina, ama, terutama Tuhan orang tua kami yang manusia, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan COVID-19 ini boleh berlalu dari bumi kami ini Tuhan, dari Indonesia kami ini Tuhan, dari gereja kami ini Tuhan, sehingga saatnya kami dapat di gereja-Mu nantinya Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, begitu banyak impian kami, harapan kami di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan untuk rencana yang akan kami lakukan Tuhan, sermon perhalado di hari Rabu, kami serahkan kepada Tuhan. Ini adalah sermon kami yang pertama Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kami kekuatan, biar juga Tuhan memberikan kami sehati sepikir, saling menopang di setiap kelemahan yang ada, saling mendukung di setiap kelebihan yang ada, sehingga kami majelis HKBP Ciledug boleh Tuhan sehati sepikir melanjutkan perjuangan pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan, sehingga pelayanan kami tidak menjadi batu sandungan, akan tetapi menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami yakin percaya Tuhan, gereja-Mu tidak akan Tuhan tinggalkan, dan juga program-program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik. Bapa yang baik, kiranya doa kami ini Bapa yang jauh daripada sempurna, berkenan Tuhan menerimanya, agar kami layak memperoleh berkat-berkat yang daripada-Mu. Di atas segala itu Bapa, untuk segala dosa perbuatan kami yang melukakan hati Tuhan, melalui perbuatan kami kepada sesama kami manusia, baik melalui perkataan, sikap maupun tingkah laku, dengan segala kerendahan hati kami bersujud ke hadapan-Mu Bapa, memohon ampun. Sempurnakan doa kami Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 208 ayat 1. Thank you.
kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu. Saudara-saudariku, jemaat HKBP Ciledug di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong. Shalom. Firman Tuhan menjadi berita sukacita, evangelium buat kita pada saat ini, pada Minggu Trinitatis yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama yang dimulai dari ayat 26 hingga ayat 31. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Takutkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan kita hanya satu, Esa namanya. Walaupun Allah memberikan dan menjadikan putranya Yesus Kristus datang ke dunia, itu adalah diri Allah Bapa juga. Dan kita sering mengatakan dengan Roh Kudus, Roh Allah yang kudus, berarti itu juga memberikan, menyertai kehidupan kita setiap saat, dan memberikan rohnya kepada gereja, kepada dunia. Berarti ketritunggalan Allah juga hingga pada sekarang ini. Tentunya pada Minggu Trinitatis ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan dan menciptakan kehidupan dan memberikan hidup sejak Adam yang pertama hingga pada saat ini, dan juga kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan napas kehidupan kita. Itu merupakan suatu kemuliaan Tuhan yang tidak terselami, merubah takna dan terdungdung tibuna dan kabugasan dalamnya yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia, bagaimana dia menciptakan segala sesuatu
dan memelihara kita dan memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu kebutuhan atau keperluan kita sehari-hari. Kita tahu, saudaraku jemaat yang terkasih, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, keperluan manusia itu telah diberikan, telah diciptakan. Sekali lagi, itu adalah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tentunya dengan kemuliaan Tuhan, dengan ciptaannya, kita tetap bersyukur, dan bersyukur. Adalah merupakan suatu kebohongan kalau kita menyatakan bersyukur atas kemuliaan Tuhan, sementara kita selalu merusak tatanan yang Tuhan berikan kepada dunia, yaitu merusak dan selalu merusak alam ciptaannya. Unang tanda tude bata mau liate di Jehovah hinadenggan hamuliauna alai tasegai aka papahenan di bata. Saudaraku yang terkasih, melalui doa-doa kita mampu melihat kemuliaan Tuhan dengan alam mempesona, dengan alam yang mempesona. Dunia atau kita sendiri sering pergi ke suatu tempat dengan alam yang mempesona, dengan suasana yang tenang. Contohnya kalau di Sumatera Utara orang berduyun-duyun ke Danau Toba, atau orang berduyun-duyun ke Denpasar Bali, atau mungkin tempat-tempat yang lain. Raja Ampat untuk sekarang ini adalah Nusa Tenggara Timur menjadi objek wisata. Itu adalah ciptaan Tuhan yang tidak terhingga. Sekali lagi, itu adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bisa terlihat dari alam yang mempesona. Kita juga bersyukur segala sesuatu, termasuk di lingkungan kita. Sebenarnya kita bisa berwisata di lingkungan kita. Bagaimana kita menciptakan wisata yang baik. Contohnya di dalam kondisi pasca COVID-19 ini, kita membuat pemandangan di depan rumah kita dengan menanam tanaman yang bisa membuat penglihatan kita ketika kita sudah bangun dari tidur kita, dari tempat tidur kita, bisa melihat bagaimana halaman rumah kita, bagaimana rumah kita itu sendiri bersih dan rapi. Itu adalah juga tempat wisata. Dan juga wisata rohani kita, bagaimana kita mengindahkan firman Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, termasuk nats ini. Dengan membacanya kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan menciptakan hal yang luar biasa. Itu adalah wisata rohani, bukan hanya wisata rohani atau holiday ke Yerusalem, tapi wisata rohani bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, dengan membayangkan anugerah kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Berarti wisata kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita. Tentunya dengan bersyukur atas kemuliaan Tuhan. Pada saat ini dunia selalu menganjurkan, selalu memerintahkan, selalu mengajak kita bagaimana kita memperbaiki tatanan alam yang Tuhan ciptakan. Contohnya sungai,
sebaiknya jangan ada sampah. Kemudian wisata Danau Toba contohnya, jangan membuang limbah ke Danau Toba. Atau mungkin dengan bagaimana memperbaiki hutan, jangan pernah menebang pohon dengan sembarangan. Atau mungkin di lingkungan kita jangan menambah polusi udara atau polusi air dalam lingkungan kita. Itu adalah bentuk bagaimana kita mensyukuri kemuliaan nama Tuhan tanpa merusak ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan hanya danau, sungai, hutan, tapi ciptaan Tuhan adalah juga diri kita. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan jati diri kita, perkataan kita, tatanan hidup kita, kedisiplinan kita, kesehatan kita, dan rasa hormat ketika kita berbicara, ketika kita melihat, ketika kita berpikir. Jangan pernah dengan mindset yang negatif, tetapi bagaimana ketika melihat sesama kita selalu mindset yang positif. Sekarang menjadi pergumulan sekarang ketika kita membuka media sosial banyak dengan mindset yang negatif, sehingga kita balas dengan mindset negatif, akhirnya berantem melalui media sosial. Itu juga adalah tatanan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau diberikan dengan teknologi yang luar biasa sekarang, bagaimana kita mensyukuri itu? Bagaimana kita melakukan yang terbaik? Coba kita lihat bagaimana kita memakai laptop kita atau komputer kita atau handphone kita. Di sana lengkap semuanya. Bagaimana kita memaknai teknologi zaman sekarang ini? Itu juga adalah merupakan suatu anugerah Tuhan yang diciptakan kepada manusia. Ketika kita berhadapan dengan teknologi, bagaimana kita bersyukur. Tapi jangan dengan teknologi itu membuat kita bodoh, gak dibawa begitu. Anak SD juga ketika belajar matematika, alat bergantung tuh Google semuanya. Lalu gurunya membuat soal 1 tambah 1. Ya mungkin anak-anak tidak tahu, buka Google. Padahal itu sangat gampang. Jangan tergantung kepada Google semuanya. Tapi bagaimana Google itu membantu kita semakin cerdas, membantu kita semakin lebih baik, membantu kita supaya lebih berpikir positif, dan membantu kita dengan tatanan yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, Raja Gereja, nats ini adalah membahas tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, yaitu manusia Adam dan Hawa. Adalah sempurna. Ketika Allah menciptakan manusia Adam, di dot debata dan dengan sesada bawai ujung, tidak baik manusia itu sebatang kara, lalu diberikan teman hidupnya, berarti sempurna. Allah menciptakan manusia itu juga dengan gambar dan rupa Allah. Artinya kesempurnaan Allah itu diberikan kepada manusia. Bagaimana kita menjaga tatanan yang luar biasa itu. Dan juga Allah memberi tugas kepada manusia ketika sudah diciptakan, yaitu menguasai, mengerajai. Kata menguasai bukan berarti untuk sesuka hati. Sesuka hati untuk mendosa, tapi melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ciptaan Tuhan yang luar biasa itu adalah bukti kemuliaan. Tentunya melalui nas ini, saudaraku, mari kita menghormati, mari kita mensyukuri kemuliaan melalui tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita sejak dari Adam. Bahwa kita ini adalah keturunan Adam. Berarti tugas itu juga diperankan kepada kita pribadi lewat pribadi. Tugas itu juga diberikan kepada gereja. Tugas itu kepada keluarga. Tugas itu juga diberikan kepada negara atau bangsa. Dan dengan besai madadati naso dengan tuaka na adong di humaliakta. Atau humaliakta berarti sesama kita. Humaliakta berarti ciptaan yang lain. Mari saudaraku yang terkasih, dengan sukacita menggumuli, memberi yang terbaik, narikot termasuk di mulutnya, hahi pasokta, kedisiplinan kita juga. Tentunya apabila kita sehat dan mampu memberi yang terbaik kepada sesama, kepada alam, itu adalah sesuatu bukti bahwa kita melihat kemuliaan Tuhan. Mulu manegahi berarti ima nadiguari napalea debata patupa dosa naso di halomo debata. Mari dengan adanya keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan yang disebut dengan KPHC itu diinginkan oleh Tuhan dari kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya, dan selamat di dalam kehidupan kita, selamat menerima dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami puji Engkau Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami, menciptakan Adam yang pertama dan memberikan kehidupan, menciptakan alam dan segala isinya yang begitu sempurna, memberikan rupa dan wajah Allah kepada manusia. Tetapi kami sadar tatanan yang Tuhan berikan kepada kami sering tidak mengabaikan, sering untuk merusak. Ajarlah kami dan bimbing kami untuk lebih baik ke depannya. Walaupun pada saat ini kami mengalami ketakutan, rasa sedih karena pergumulan dunia karena pandemi. Pada saat ini, tolong Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa. Jadikan kami menjadi orang yang punya tatanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semuanya, segala pelayanan kami, segala pekerjaan kami. Berkati semuanya, orang-orang di sekitar kami. Berkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang pada saat ini bergumul untuk melawan segala pergumulan, bergumul melawan penyakit, dan bergumul melawan segala pengaruh dunia. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan, jadi berita sukacita bagi kita. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk jemaat dan Hapopan HKBP. Kita angkat pujian lewat buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan ayat kedua. Kita bernyanyi. Thank you.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan kasih dan pengasihan-Mu, kemurahan, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena tidak pernah dipahami oleh manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan kepada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan menguatkan diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami adalah milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, sehingga perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Teguhkanlah iman kami sehingga kami sampai kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.